hari ini membahas tentang identifikasi variabel penelitian. Jadi kemarin kita sudah diskusi cukup panjang terkait dengan data, informasi, pengetahuan, dan kebijaksanaan ya. Dan itu menjadi pengantar yang baik menurut saya untuk kita bisa memahami apa manfaat dari apa yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan ya. Nah, jadi di pertemuan kedua ini saya ingin fokus bicara tentang variabel penelitian ya. Karena ini kunci ya. Apa sih variabel itu ya? Orang matematika itu sudah biasa menyebut dan mendengar istilah variabel, ya kan ya? Sebenarnya variabel itu apa sih? Karena kita sering ya menyebut istilah itu ya. Variabel itu apa? Sesuatu yang dapat diukur. Sesuatu yang dapat diukur. Contohnya, contohnya apa tuh contohnya? Sesuatu yang bisa diukur. Misalnya apa? Yang bisa diukur, misalnya apa? Contohnya tinggi badan, berat badan. Tinggi badan, oke. Terus apa lagi? Angka kelahiran. Angka apa? Angka kelahiran. Angka kelahiran, oke. Terus apa lagi? Kalau golongan darah itu variabel bukan ya? Golongan darah itu suatu variabel bukan? Warna kulit manusia itu variabel bukan? Halo, dijawab doang ya. Yuk. Warna kulit manusia itu variabel bukan? Bukan, Pak. Bukan, karena Karena tidak bisa diukur. tidak bisa diukur. Oke, saya ingin tahu dari mana kawan-kawan mendapatkan definisi itu bahwa variabel itu adalah sesuatu yang bisa diukur. Dari mana kawan-kawan mendapatkan itu? Halo, dibuka aja mikrofonnya ya. Ayo, dari mana kawan-kawan mendapatkan? Halo, ayo siapa? Variabel itu simbol, bukan, Pak? Berupa angka kayak gitu. Variabel itu simbol. Misalnya, Misalnya X, Y, Z misalnya gitu. X, Y, oke. X dan Y adalah huruf yang biasa digunakan untuk menyimbolkan atau melambangkan suatu variabel. Begitu ya. Jadi Iya, Pak. huruf-huruf seperti X, Y, Z, R, S, K, ya, dan sebagainya, itu adalah huruf-huruf yang biasa digunakan untuk melambangkan suatu variabel. Tapi bukan variabelnya itu sendiri, betul nggak? Jadi dia itu hanya huruf-huruf yang biasanya dipakai untuk melambangkan suatu variabel. Sementara variabelnya itu sendiri apa? Jadi variabel itu apa? Nilai. Nilai. Variabel itu nilai. Contohnya? Contohnya? Kayak angka 1, 2 kayak gitu, Pak. 1, 2. Oke. Ya. Nggak apa-apa, ini proses ya. Jadi kita berproses untuk memahami variabel itu apa ya. Karena ini penting, nanti pembicaraan kita itu bermula dari konsep ini, begitu ya. Jadi nanti kalau kita paham konsepnya, itu enak ya. Baik, apalagi ya, apalagi nih kawan-kawan. Saya ingin yang bangun pengertiannya kawan-kawan ya. Saya memandu aja. Apalagi nih kawan-kawan. Beri contohnya dulu aja deh ya, sebelum kita membuat definisinya ya. Beri contoh-contoh variabel ya. Misalnya apa? Contohnya. Pendapatan, Pak. Apa? Pendapatan. Pendapatan. Mungkin disebut lengkap aja. Jangan pendapatan aja ya. Yang lengkap nyebutnya. Misalnya apa? Dibuka aja semua nggak apa-apa ya. Mikrofonnya mau dibuka semua nggak apa-apa. Jadi kalau kita ngobrol langsung aja cepet aja ya. Jadi mungkin kalau pendapatan
Belum lengkap ya nyebutnya ya. Misalnya lengkapnya Pendapatan upah, gimana? Pak. Pendapatan, Pendapatan upah. pendapatan upah, Iya, kalau enggak pendapatan usaha gitu, pendapatan usaha. Pendapatannya siapa nih maksudnya? masyarakat, Pak. Pendapatan masyarakat. Oke, pendapatan masyarakat. Jadi nyebutnya itu lengkap begitu ya. Baik, Meskipun Pak. meskipun kalau kita nyebut pendapatan masyarakat sebenarnya bisa dibuat lebih lengkap lagi, tapi ini sudah lebih lengkap ya. Pendapatan masyarakat. Kenapa pendapatan masyarakat itu disebut suatu variabel? Kenapa? Hmm, Mhm. soalnya ini, Pak, apa tadi? Soalnya, Dulu, Pak. oke, supaya nanti kita memahami, oh variabel itu begitu ya. Oke, Dede memberi contoh pendapatan masyarakat itu suatu variabel. Yang lain memberi contoh apa misalnya? Tadi Dede Nurul Berat apa? Musyarofa badan sama hasil ujian. satu aja. Apa misalnya? Berat badan sama hasil ujian, Pak. Berat Oh, badan siap satu aja. hasil ujian. Apa? Satu aja. Hasil ujian. Hasil ujian. Hasil ujian, Pak. Ujian apa nih misalnya? Ujian apa ya? Statistika boleh? Statistika. Siapa nih yang ujian? Mahasiswa. Mahasiswa. Oke, berarti nyebut lengkapnya gimana? Hasil ujian statistika mahasiswa. Mahasiswa. Gitu ya. Ya. Jadi nyebut lengkapnya begitu. Hasil ujian statistika mahasiswa. Oke. Jadi hasil ujian mahasiswa, sorry, hasil ujian statistika mahasiswa itu kata Musarofah itu adalah contoh variabel ya. Nanti nilainya, jadi nanti hasil ujian statistika mahasiswa itu bisa berapa aja nilainya? Bisa banyak. Bisa Ada. banyak, bisa 70, bisa 80, bisa 90, bisa 100, begitu ya. Ya, Pak. Oke, Musarofah memberi contoh variabel itu adalah hasil ujian statistika mahasiswa. Nanti nilainya bisa sekian, 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 sekian. Oke. Ada lagi contoh yang lain. Beri contoh, sebut yang lengkap begitu ya. Satu lagi, siapa? Ukuran jenis pakaian. Masih Musarofah ya. Gimana? Kalau ukuran jenis pakaian seseorang sih, Pak. Kayak misalnya pakaian saya gitu. Oke, berarti nyebutnya gimana? Ukuran jenis apa jenis ukuran? Jenis ukuran. Jenis ukuran ya. Jenis ukuran baju Ya, wanita. Gitu aja ya. iya, Pak. Jenis ukuran baju wanita. Nanti nilainya bisa berapa aja? Sesuai Nilainya sesuai standar iya, ukuran baju wanitanya, Pak. iya, bisa bisa berapa aja nilainya, jenisnya. Kan itu jenis ya. Kayak, Bisa S, bisa L, bisa M begitu kan? Bisa iya, XL Pak. begitu kan ya. Jadi nilainya itu bisa S, bisa M, bisa L, bisa XL dan seterusnya. Oh, ternyata jenis ukuran baju wanita itu ya suatu variabel, begitu ya. Oke, satu lagi deh. Ya, supaya nanti kita bisa membuat definisinya. Satu lagi apa? Contoh suatu variabel. Satu lagi apa? Berat badan bayi, Pak. Berat badan bayi. Ya, berat badan bayi. Nanti nilainya bisa berapa aja? Bisa 7 kilo, oh berapa kilo gitu. 7 kilo, ya bisa 10 kilo, bisa 20 kilo ya. Kalau bayi mungkin nggak sampai 20 kilo ya. Jadi nilainya bisa sekian, 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 sekian. Gitu kan ya. Jadi nilainya itu bisa bervariasi, bisa beragam gitu ya. Nah, oke. Kawan-kawan sudah menyebutkan eh, apa contoh-contoh variabel tadi ya. Berarti variabel itu apa sih sebenarnya ya? Termasuk definisi ini ya mencakup variabel yang selalu kita bicarakan kalau kita belajar matematika itu sama. Yang kita sebut variabel ya itu sama pengertiannya ya. Berarti variabel itu apa sih? Suatu lambang yang dapat berubah. tidak harus berupa lambang ya. Kan lambang itu nanti itu hanya untuk melambangkannya ya. Tapi variabelnya itu sendiri apa? Suatu Label yang dapat berubah-ubah. Bilangan yang bisa diukur, Pak. Nilai yang Nilai. tetap atau bisa berubah. bisa tetap bisa berubah. Oke, apakah selalu variabel itu sesuatu yang bisa diukur? Tidak juga. Tidak juga. Warna kulit
itu bisa coklat, bisa hitam, bisa putih, bisa. Jadi tidak selalu variabel itu diukur ya. Jadi jenis-jenisnya itu ya, jadi ragam nilainya itu tidak selalu merupakan hasil pengukuran. Ya. Ada kalanya hasil hanya penggolongan aja ya. Seperti golongan darah, ada A, ada B, ada AB, ada O. A, B, AB, O itu bukan hasil pengukuran, tapi hasil apa itu? Golongan. Penggolongan, Bu. Hasil apa itu? A, B, AB, O itu hasil apa? Pengelompokan, Pak. Pengelompokan. Golongan darah. Ya, hasil pengelompokan berdasarkan identifikasi ya. Oh, kalau yang seperti ini kelompok jenis A. Oh, ini kelompok jenis B, kan begitu ya. Dan itu bukan hasil pengukuran ya. Warna kulit bukan hasil pengukuran ya. Berat badan Pengukuran. hasil pengukuran ya. Jenjang pendidikan Pengelompokan, Pak. pengelompokan ya. Jadi tidak selalu variabel itu hasil pengukuran ya. Jadi nah oke, berarti sekarang kita sudah bisa mendefinisikan nih. Berarti apa sih variabel itu ya? Sebenarnya dari istilahnya saja kita bisa mengenali kok. Gimana sih tulisannya variabel itu? Tulisannya variabel itu gimana bahasa Inggrisnya? Tulisannya variabel itu bahasa Inggrisnya gimana? Vari pakai V ya, vari. Terus Able. able ya, variable. Variable. Able itu apa? Able itu apa? Kan kita sering kan lihat bahasa Inggris yang belakangnya able itu, ya kan? Able itu apa? Halo, kawan-kawan. Bisa. Mampu. Iya, dapat. Iya kan ya? Gimana contoh bahasa Inggris yang belakangnya able? Apa? Portable. Itu kan tulisannya portable ya. Portable. Itu apa itu? Bisa apa? Changeable apa? Changeable apa? Bisa diubah. Kan begitu ya? Atau bisa berubah. Berarti kalau variabel itu apa? Vari itu apa? Vari ya, vari bukan very. Vari. Lengkapnya itu variasi itu loh, variasi ya. Bermacam-macam. Iya, bisa bermacam-macam. Bisa bervariasi ya. Apa yang bisa bervariasi? Nilainya, macamnya atau ragamnya ya. Jadi nilainya itu atau jenisnya itu bisa bermacam-macam. Warna kulit bisa bermacam-macam. Tinggi badan bisa bermacam-macam. Jenjang pendidikan bisa bermacam-macam. Apalagi jenis golongan darah bisa bermacam-macam. Pendapatan masyarakat bisa bermacam-macam. Hobi bisa bermacam-macam. Apalagi hasil ujian statistika mahasiswa bisa bermacam-macam nilainya nanti. Bisa bervariasi. Begitu kan ya? Halo? Iya, Iya. Pak. Jadi mudahnya begitu ya. Jadi variabel itu adalah suatu karakteristik yang nilainya bisa bervariasi atau nilainya bisa beragam atau bermacam-macam. Kalau nilainya tidak bervariasi, namanya bukan variabel tapi konstanta. Nah, begitu ya. Jadi kita sudah tahu nih bedanya konstanta sama variabel. Jadi kalau konstanta nilainya sudah ditentukan, sudah pasti itu nilainya satu nilai itu. Tapi kalau variabel itu nanti nilainya bisa bermacam-macam, bisa begini, bisa begini, bisa begini. Ya, Y sama dengan 2X plus 2. X-nya itu nanti tergantung nilainya bisa sekian, 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 sekian. Jadi nanti karena nilainya bisa bermacam-macam, maka nilai Y-nya nanti bisa bermacam-macam ya. Jadi Y sama dengan 2X plus 1 ya. Y-nya itu ya variabel, X-nya ya variabel. Nanti nilai Y sangat bergantung dari nilai X. Kan begitu ya? Betul nggak, kawan-kawan? Jadi Betul, Pak. orang matematika tidak boleh asing dengan kata variabel. Karena istilah itu sudah diperkenalkan sejak lama. Waktu SD kita sudah diperkenalkan variabel. Oh, ini variabelnya, variabel X ya.
Adapun X, Y itu adalah huruf-huruf yang biasanya digunakan untuk melambangkan suatu variabel. Begitu ya. Nah, variabelnya itu sendiri kita harus tahu. Jadi dari istilahnya saja sudah kelihatan, variabel itu variable, bisa bervariasi, bisa beragam atau bermacam-macam nilainya. Gitu ya. Motivasi belajar siswa, variabel bukan? Variabel, Pak. Variabel ya. Nanti nilainya bisa bermacam-macam. Kalau saya nyebut secara spesifik tingkat motivasi belajar siswa, nanti nilainya bisa rendah, bisa sedang, bisa tinggi gitu ya. Dan seterusnya. Jadi kalau nilainya bervariasi, maka namanya variabel. Tapi kalau nilainya sudah ditentukan, sudah tertentu satu nilai saja, nggak bermacam-macam nilainya, itu istilahnya adalah apa tadi? Konstanta. Konstanta. Ya, konstanta. Oke, baik. Jadi kita sudah sampai di definisinya ya. Jadi satu slide ini satu pertemuan kita hari ini ya. Jadi nanti kita perkuat pemahaman kita terkait dengan variabel penelitian ya. Jadi kalau tadi kan kita nyebutnya variabel gitu aja ya. Tapi ini kita lengkapi istilahnya variabel penelitian. Karena kita bicarakan ini dalam konteks penelitian ya. Jadi sama pengertiannya kayak tadi ya, variabel itu suatu karakteristik yang memiliki ragam nilai. Nah, istilah variabel penelitian itu karena ini kaitannya dengan konteks penelitian gitu ya. Berarti variabel tersebut menjadi perhatian dalam penelitian kita gitu ya. Nah, jadi variabel ini menjadi elemen kunci ya di poin yang pertama itu. Jadi dalam suatu penelitian variabel itu menjadi elemen kunci ya. Jadi elemen kunci ini ya. Maka nanti ketika kita nyebut variabelnya itu harus clear begitu ya. Jadi ketika saya hanya nyebut pendapatan seperti tadi yang disebutkan oleh siapa ya, saya lupa. Jadi kalau kita hanya menyebut pendapatan, itu sudah cukup clear atau belum? Belum. Kalau belum clear, kita nggak bisa menyebutkan nilai-nilainya atau macam-macamnya. Jadi kita hanya nyebut pendapatan, apa ya maksudnya ya. Tapi begitu saya sebut spesifik, ya, pendapatan warga desa bla 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 per bulan. Jadi saya nyebutnya itu clear begitu. Pendapatan warga desa Sukamaju per bulan. Jadi saya spesifik banget nyebutnya ya. Tentang siapanya ya, tentang di mananya, saya sampai nyebut clear begitu. Pendapatan warga desa Sukamaju per bulan ya. Jadi dengan saya sebut per bulan itu menjadi lebih mudah untuk kita menyebut nilainya ya. Karena kalau saya nggak nyebut per bulan, nanti masih menimbulkan pertanyaan. Ini yang dimaksud pendapatannya per bulan atau per hari ya, atau per tahun ya. Jadi ketika masih mengundang pertanyaan-pertanyaan yang banyak, berarti kita belum begitu jelas menyebut variabel itu. Begitu ya. Jadi nanti ketika kita menyebut variabel penelitian harus apa? Jelas. Oke, harus clear, harus jelas, harus spesifik. Jadi kalau nyebut variabel harus spesifik. Beda ketika kita hanya menyebut begini. Motivasi belajar. Sudah clear belum? Belum. Coba sebut yang clear. Coba sebut yang clear. Motivasi belajar mahasiswa teknik matematika. Oke, itu sudah clear belum? Belum. Oke, tapi sudah lebih jelas dari yang tadi ya. Iya, Pak. Pokoknya cara ngujinya variabel ini clear atau belum, ini perdengarkan ke seseorang, maka nanti orang sudah terbayang atau belum. Kalau orang masih bertanya begini, Mbak, ini yang dimaksud belajar apa ya? Oh, belajar matematika, Mbak, maksudnya, konteksnya. Oh, berarti tadi saya nyebut variabelnya belum clear. Berarti saya harus lebih clear lagi nih. Motivasi belajar matematika ya, mahasiswa IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Misalnya begitu ya. Berarti sudah lebih clear ya. Jadi pokoknya kalau masih mengundang pertanyaan, ketika orang mau ngisi, mau menjawab, tapi kok mereka masih bingung, Pak, ini yang dimaksud belajar apa ya? Matematika atau secara umum? Berarti kita belum begitu jelas menyebut variabelnya.
Nah, baik, kita sudah paham ya apa itu variabel ya. Apa tadi? Suatu karakteristik yang memiliki keragaman nilai atau keragaman jenis, begitu ya. Kalau dia tidak bervariasi nilainya atau macamnya, maka disebut sebagai suatu Konstanta. konstanta, begitu ya. Oke, baik. Jadi variabel penelitian ini menjadi sebuah kunci ya ketika kita melakukan sebuah penelitian. Maka nanti sebenarnya kita itu yang membicarakan suatu variabel, begitu ya. Nah, baik. Jadi di poin kedua itu sudah clear definisinya. Variabel penelitian didefinisikan sebagai suatu karakteristik dari partisipan atau situasi ya yang apa? Yang diteliti ya. Yang nilainya atau levelnya bisa bervariasi ya. Oke, yang itu sudah clear ya. Nah, di poin yang ketiga itu ya, dalam penelitian kuantitatif, jadi penelitian itu kan ada penelitian kuantitatif, ada penelitian kualitatif ya. Ini pernah kita pelajari ya di mata kuliah apa? Metodologi penelitian. Metodologi Ya, penelitian. oke. Jadi dalam penelitian kuantitatif, variabel penelitian itu harus didefinisikan secara operasional. Ya. Dan kalau penelitian kuantitatif itu salah satu cirinya adalah apa? Salah satunya ketika menggali data terkait dengan variabel penelitiannya itu ditempuh melalui suatu proses pengukuran. Begitu ya. Masih ingat dulu penggalian data itu biasanya ditempuh melalui 3 cara. Masih ingat nggak? Yaitu apa aja waktu itu? Pengamatan, pertanyaan atau wawancara mendalam, dan yang ketiga apa? Pak Budi. Yang ketiga apa? Pengukuran. Begitu kan ya? Halo? Iya, Pak. Apa? Oke, diselesaikan dulu ya masalahnya ya, Naila ya. Sudah oke? Sudah beres, Naila? Halo? Nah, oke ya. Jadi dalam penelitian kuantitatif ya, jadi kita arahnya ke penelitian kuantitatif ya, karena nanti analisis regresi itu konteksnya adalah diperlukan kalau kita menggunakan pendekatan kuantitatif dalam riset kita gitu ya. Kalau pendekatannya kualitatif maka statistika itu tidak diperlukan ya. Nah, analisis regresi itu adalah bagian dari analisis statistik ya. Makanya ini lalu kita arahkan ke penelitian kuantitatif ya. Nah, dalam penelitian kuantitatif ya, variabel penelitian itu harus kita definisikan secara operasional begitu ya. Jadi definisi operasional itu adalah definisi yang menggambarkan bagaimana cara kita nanti mengukur variabel tersebut gitu ya. Jadi mungkin nanti ini nyambung dengan yang tadi kawan-kawan bilang, sesuatu yang bisa diukur begitu ya. Tadi kan ada yang menyebut begitu ya. Jadi itu karena konteksnya kita arahnya ke penelitian kuantitatif, maka umumnya variabel yang kita bicarakan itu adalah variabel-variabel hasil pengukuran begitu ya. Variabel-variabel yang bisa diukur ya. Karena tidak semuanya variabel itu adalah kita gali datanya melalui suatu proses pengukuran ya. Nah, yang tadi kawan-kawan sebut itu karena ini konteksnya adalah penelitian kuantitatif. Tapi secara umum variabel itu tidak selalu sesuatu yang bisa diukur begitu ya. Jadi baik. Nah, maka nanti ketika kita membicarakan variabel penelitian, kalau dalam penelitian kuantitatif itu, maka variabel yang kita bicarakan itu harus kita definisikan secara operasional ya. Contoh, kalau saya mau bicara tentang variabelnya itu adalah berat badan bayi.
atau berat badan balita, begitu ya. Itu nanti bagaimana berat badan bayi itu akan diukur? Dalam hal ini berat badan bayi akan diukur menggunakan apa? Akan diukur menggunakan Alat ukur tinggi badan. Berat badan. Timbangan. berat Iya, badan ya, timbangan. timbangan ya. Oke, akan diukur menggunakan timbangan bayi ya, timbangan yang khusus untuk bayi itu ya. Jadi itu definisi yang menggambarkan bagaimana suatu variabel itu nanti kita ukur gitu ya. Contoh lagi nih, kemampuan matematika siswa itu suatu variabel bukan? Kemampuan matematika siswa. Iya, variabel ya. Oke, nanti bagaimana kemampuan matematika siswa itu akan diukur? Bagaimana caranya? Bisa menggunakan tes, Pak. Oke, berarti kita harus definisikan nih. Kemampuan matematika siswa akan diukur melalui tes yang dikembangkan mengikuti indikator-indikator capaian pembelajaran matematika. Nah, begitu ya. Itu namanya definisi apa? Operasional, yaitu definisi yang menggambarkan bagaimana variabel yang kita bicarakan itu akan diukur, begitu ya. Halo? Iya, Pak. Oke. Contoh lagi, tingkat motivasi belajar siswa. Itu nanti bagaimana dia akan diukur? Menggunakan apa? Melalui apa? Melalui angket. Oke. Angket, wawancara, Pak. Oke. Mungkin nyebutnya bukan angket ya. Ada istilah angket, ada istilah skala, gitu ya. Jadi untuk instrumen yang bertujuan untuk mengukur, menyebut yang paling tepat itu nyebutnya bukan angket ya, tapi apa? Skala ya. Jadi tingkat motivasi belajar siswa nanti akan diukur menggunakan skala yang dikembangkan mengacu pada indikator-indikator motivasi belajar. Nah, begitu ya. Jadi itu definisi yang menggambarkan bagaimana variabel itu akan kita ukur, begitu ya. Jadi kita nyebutnya skala bukan angket. Maka nyebutnya itu skala motivasi belajar. Oh, berarti ini adalah alat untuk mengukur motivasi belajar seseorang. Skala kecerdasan emosi, ini berarti skala untuk mengukur kecerdasan emosi seseorang. Nah, begitu ya, halo ya, teman-teman. Iya, Pak. Baik. Iya, Pak. Jadi itu poin yang Ketiga. ya, tinggal sedikit lagi. Nah, poin yang keempat, variabel penelitian kuantitatif dapat digolongkan kedudukannya menjadi 3 jenis, yaitu variabel independen, variabel dependen, dan variabel ekstra. Begitu ya. Jadi nanti kita golongkan menjadi paling tidak 3 hal itu ya. Meskipun nanti ada istilah-istilah lainnya, ada yang disebut sebagai variabel antara dan seterusnya. Tapi itu bisa kita kelompokkan menjadi 3 saja ya. Variabel dependen, variabel independen, variabel ekstra. Istilah lain dari variabel dependen biasanya apa? Istilah lainnya. Istilah lain dari variabel dependen itu biasanya variabel apa istilahnya? Variabel bebas. Kalau variabel bebas itu variabel independen ya. Variabel terikat. Oke, variabel terikat. Begitu ya. Atau istilah lainnya adalah variabel yang dipengaruhi. Begitu ya. Kalau variabel independen itu variabel bebas atau variabel yang mempengaruhi atau variabel sebab. Begitu ya. Kalau dependen itu variabel akibat ya, akibat. Nah, jadi ada istilah variabel dependen, ada istilah variabel independen ya. Jadi kalau lambang untuk variabel dependen biasanya apa? Y. Y. Jadi Y itu hanya lambang, begitu ya. Y nanti melambangkan apa? Melambangkan suatu variabel dependen, begitu ya. Kalau variabel independen biasanya dilambangkan dengan X. X, begitu ya, dilambangkan dengan variabel X ya. Nah, sekarang poin yang ke-5 ya, poin yang ke-5. Dalam suatu hubungan, variabel independen
dianggap atau diduga sebagai penyebab, dan variabel dependent diduga atau dianggap sebagai efek. Jadi saya mengikuti definisinya Terlinger ya, bukunya tebel ya, itu diterjemahkan oleh UGM, itu judulnya Asas-asas Penelitian Behavioral ya. Jadi variabel independen itu dianggap atau diduga sebagai penyebab, sementara variabel dependent diduga atau dianggap sebagai efek. Nah, begitu ya. Nah, kata kunci dalam definisi ini adalah ada kata kunci dianggap, atau bahasa Inggrisnya adalah presume ya. Dianggap, diasumsikan ya. Kenapa kok pakai istilah dianggap atau presume ya? Karena dalam penelitian sosial itu ya, kita tidak pernah bisa yakin bahwa variabel tertentu menyebabkan variabel lain berubah ya. Jadi kita hanya bisa menganggap atau berteori bahwa itu benar, tetapi kita tidak dapat memastikannya. Kita memprediksi variabel dependent dari variabel independent. Jadi kita nggak bisa betul-betul yakin apakah X itu benar-benar menyebabkan Y, begitu ya. Tetapi kita hanya bisa bersandar pada teori-teori yang ada untuk lalu kita bisa menduga bahwa X itu bisa menyebabkan Y, begitu ya. Dugaannya begitu ya. Jadi ketika kita membuat dugaan, itu ternyata dasarnya atau acuannya biasanya adalah teori-teori yang ada ya. Lalu kita bisa membuat dugaan. Nah, begitu ya. Jadi ini poin yang ke-5 ya. Jadi nanti kata-kata kita itu diduga bahwa X itu menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya Y, atau dibalik. Diduga bahwa Y itu ditentukan atau dipengaruhi oleh salah satunya adalah X, begitu ya. Nah, kita bisa membuat dugaan itu, salah satu dasarnya adalah teori-teori yang kita acu, begitu ya, kita acu. Nah, baik, yang terakhir ya, poin yang ke-7. Adapun variabel ekstra atau extraneous variabel adalah variabel lain yang tidak menjadi perhatian utama dalam penelitian kita, namun dianggap turut berpengaruh terhadap variabel dependent. Jadi kalau penelitian kita itu misalnya judulnya adalah pengaruh X terhadap Y, misalnya begitu ya, misalnya judulnya gimana? Misalnya pengaruh apa? Pengaruh tingkat perhatian orang tua di rumah terhadap prestasi belajar anak di sekolah, misalnya begitu. Berarti variabel bebasnya itu apa? Anak. Apa? Kalau nyebut variabel jangan anak begitu aja ya. Iya. Kalau nyebut variabel itu yang Prestasi betul ya, yang spesifik. Tadi judulnya begini, pengaruh tingkat perhatian orang tua di rumah terhadap prestasi belajar anak di sekolah. Ada berapa variabel itu? Ada 2. 2. Apa variabel independennya? Variabel independennya Perhatian orang prestasi tua. belajar. Apa? Variabel independen dan penelitian. Variabel independennya yang perhatian orang tua. Oke, sebut yang lengkap. Perhatian orang tua terhadap anaknya di rumah. Begitu kan? Iya. Oke, jadi nyebutnya itu lengkap. Perhatian orang tua terhadap anaknya di rumah. Itu variabel yang pertama. Betul nggak? Ini Iya. variabel independennya. Variabel dependennya apa? Prestasi belajar anak di sekolah. Oke, good. Prestasi belajar anak di sekolah. Nah, begitu nyebutnya ya. Jadi nanti bagaimana kita akan menggali data tentang tingkat perhatian orang tua terhadap anaknya di rumah? Gimana nanti cara gali datanya? Melalui apa? Nanti didefinisikan ya bagaimana dia akan diukur. Tingkat perhatian orang tua terhadap anaknya di rumah akan diukur menggunakan skala perhatian orang tua ya. Yang skala ini nanti akan dikembangkan mengacu pada indikator-indikator perhatian orang tua. Nah, begitu ya.
Jadi nanti berarti cara ngukurnya begitu ya. Itu namanya definisi operasional. Nah, nanti lalu variabel yang berikutnya adalah prestasi belajar anak di sekolah. Akan diukur melalui apa? Tes. Tes hasil belajar. Nah, begitu ya. Nah, jadi itu variabel dependennya. Nah, apakah prestasi belajar anak di sekolah itu diduga hanya dipengaruhi oleh variabel yang tadi aja? Variabel perhatian orang tua? Tidak. Ya, pada kenyataannya sangat banyak variabel yang turut mempengaruhi. Betul nggak? Betul. Tetapi dalam penelitian ini hanya perhatiannya pada variabel X yang tadi aja, yaitu perhatian orang tua terhadap anaknya di rumah. Aslinya banyak variabel lainnya, X lainnya banyak banget ya. Nah, variabel lain yang turut mempengaruhi itu disebut sebagai variabel Bebas. Bebas. variabel ekstra yang tidak dibicarakan dalam penelitian ini. Betul nggak? Iya, betul. Maka nanti dalam membuat kesimpulan, misalnya dalam penelitian ini kesimpulannya begini. Berdasarkan hasil analisis data penelitian ini, ternyata ditemukan bahwa pengaruh tingkat perhatian orang tua, atau dibalik, bahwa prestasi belajar anak di sekolah itu 20% ditentukan oleh tingkat perhatian orang tua. 20%. Selebihnya adalah diduga dipengaruhi oleh faktor lain atau variabel lain ya, yang tidak dibahas dalam penelitian ini. Nah, nanti cara nyimpulkannya begitu. Jadi kita menyebut variabel ekstranya ya. Diduga itu adalah pengaruh dari variabel lain yang tidak dibicarakan dalam penelitian itu. Variabel lain itu yang dimaksud bisa jadi berupa bla 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 dan seterusnya. Nah, nanti mungkin ada peneliti lainnya yang dia akan fokus pada variabel lainnya yang tidak kita teliti saat ini. Nah, begitu ya. Halo? Jadi nanti ketika kita melakukan analisis regresi, itu ketika membicarakan variabel, maka variabel penelitian yang kita bicarakan itu harus kita sebut dengan apa tadi? Harus kita sebut dengan jelas, spesifik, supaya kemudian terbayang bagaimana atau apa yang diukur. Ya. Jadi kalau nyebutnya tidak clear, tidak spesifik, maka cara pengukurannya pun tidak akan bisa dibayangkan secara jelas. Ya. Nah, saya kira ini pertemuan kita hari ini ya. Jadi perkuliahan kita hari ini satu slide ini ya. Yang penting ini kita sudah paham ya apa itu variabel penelitian ya. Ketika nanti kita memberi contoh-contoh atau meneliti, kita bisa menyebut atau menentukan variabel penelitiannya dengan jelas dan spesifik. Oke, ada pertanyaan? Halo?